Selamat siang, Bapak Ibu dosen pengampu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Saya Alvanika. Di sini juga ada teman saya yaitu Devira, Alisa, Francisca, dan juga Berliano. Kami akan memberikan statement mengenai pro kontra Undang-Undang Cipta Kerja. Nama saya Alvanika. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini pada dasarnya itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian dari segi pihak pemerintah, dibentuknya undang-undang ini untuk memperbaiki birokrasi atau merampingkan birokrasi. Dengan merampingkan birokrasi ini, maka investasi di dalam negeri akan mudah dilakukan. Kemudian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini pada dasarnya untuk kemajuan negara. Jadi dengan adanya investasi yang banyak di dalam negara, itu akan membuat Indonesia menjadi gencar dalam pembangunan sehingga dapat memajukan negara. Kemudian dari kontra itu khususnya masyarakat, khususnya yaitu buruh, yaitu yang merasa tidak ada jaminan atau pengakuan haknya sebagai seorang buruh di dalam negara Indonesia. Nah, misalnya itu untuk pemberian kompensasi bila sudah bekerja selama 1 tahun dan kontrak kerja tidak memiliki batasan waktu. Nah, apabila kita sudah kerja 1 tahun kemudian langsung berhenti, maka kita tidak akan mempunyai kompensasi begitu. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Lisa Nur Fauzia. Di dalam video kali ini saya akan menyampaikan 5 statement saya mengenai pro dan kontra Undang-Undang Cipta Kerja yang akan diterapkan di Indonesia. Nah, statement yang pertama itu adalah banyaknya peraturan yang ada di Indonesia malah mempersulit pengambilan keputusan. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia itu ada banyak regulasi. Nah, antara lain ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga gubernur dan wali kota, serta bupati daerah. Nah, banyaknya peraturan ini itu malah membuat pemerintah sulit akan mengambil keputusan. Nah, efeknya adalah mempersulit investor untuk masuk ke dalam Indonesia karena undang-undang dan peraturan yang tidak jelas dan adanya ketumpang tindihan antara peraturan satu dan peraturan yang lainnya. Nah, statement yang kedua adalah setelah kita melihat statement yang pertama tadi kan banyaknya tumpang tindih antara peraturan yang satu dan peraturan yang lain. Maka pemerintah menciptakan sebuah undang-undang, yaitu yang kita sebut dengan Omnibus Law, yang bertujuan sebagai payung hukum di Indonesia. Jadi Omnibus Law itu konsepnya adalah satu untuk semua, jadi secara meluas. Nah, statement yang ketiga di antara Omnibus Law ini, undang-undang yang sangat memberikan efek kepada masyarakat dan menyebabkan perbincangan panas itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Karena mayoritas penduduk di Indonesia ini tuh banyak sekali yang memiliki mata pencarian sebagai buruh. Mengapa hal ini? Karena diduga Cipta Kerja itu memberi pressure kepada buruh, yang mana mereka diberi tindakan semena-mena oleh perusahaan, yang mana hal itu meliputi seperti PHK yang ditentukan oleh perusahaan, kemudian tidak ada pesangon dan hal-hal lainnya. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut juga memiliki banyak keunggulan, yang mana Cipta Kerja ini memberikan sebagai magnet bagi investor luar untuk masuk ke Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru, mengingat di Indonesia ini tingkat penganggurannya sangat tinggi. Nah, yang terakhir, menurut saya karena terjadi gejolak di antara masyarakat dan pemerintah, menurut saya DPR dan pemerintah itu perlu untuk mengambil langkah yang lebih tepat lagi sebelum mengimplementasikan Omnibus Law di Indonesia sebagai payung hukum.
Nah, menurut saya Omnibus Law perlu dikaji lagi secara mendalam, dan proses ini terlebih dahulu khususnya pada sektor lapangan kerja dan perpajakan. Nah, kita juga sebagai mahasiswa, kita itu tidak boleh hanyut sana sini dan mengikuti arus. Kita harus membaca terlebih dahulu fakta-faktanya, mana yang benar dan mana yang salah, dan kita harus mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Demikian dari saya, terima kasih. Kan artikel yang telah saya baca terdapat 5 statement menurut saya. Yang pertama adalah Omnibus Law itu terdiri dari 3 rancangan undang-undang. Salah satu undang-undang yang telah menjadi kontroversi di Indonesia adalah RUU Cipta Kerja. Yang kedua adalah RUU Cipta Kerja ini bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar Nomor 13 2003 mengenai ketenagakerjaan. Pada awalnya, RUU Cipta Kerja ini diciptakan untuk menarik investor dari asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Tetapi setelah melakukan penelitian, ada beberapa opini bahwa Indonesia itu investasinya sudah cukup tinggi. Jadi kemungkinan besar RUU Cipta Kerja ini ditujukan untuk memberikan peluang bagi korupsi untuk memanfaatkan investasi. Selain itu, RUU Cipta Kerja ini dapat merugikan beberapa pekerja karena pada awalnya yang jumlah jam kerjanya itu 5 hari menjadi 6 hari, kemudian pesangon akan dipotong sebesar 5%. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Widya Natalia. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa statement saya mengenai pro dan kontra disahkannya RUU Omnibus Law dalam perspektif manajemen sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, RUU Omnibus Law telah disahkan menjadi undang-undang. Dan seketika muncul pro dan kontra dari berbagai kalangan, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2020 terjadi aksi demonstrasi, yaitu mahasiswa dan para kaum buruh di berbagai wilayah di Indonesia untuk menolak disahkannya RUU tersebut. Kemudian, dari sisi positif disahkannya RUU Omnibus Law ini, para pelaku usaha dalam mendirikan usahanya dalam proses perizinan tidak terlalu ribet dan terbilang cukup simpel dalam perizinan. Kemudian dengan disahkannya RUU Omnibus Law ini juga menentang Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, khususnya di bab 10 pasal 79 ayat 1 mengenai penghapusan cuti dan kerja. Dan disahkannya RUU Omnibus Law ini dinilai merugikan rakyat dan tidak membantu rakyat. Ya, saya Berliana Dwi Christian. Saya akan memberikan pernyataan saya mengenai RUU Omnibus Law. Yang pertama itu, Indonesia akan mengalami munculnya generasi emas. Generasi emas itu adalah di mana suatu negara memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan sudah mencapai tahap untuk bekerja. Nah, sedangkan sepengetahuan saya itu Indonesia pernah mengalami generasi emas itu pada tahun 2000, kelahiran 2000 itu pada memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Mungkin dengan adanya RUU Omnibus Law akan membantu atau pemerintah ingin menanggulangi generasi emas ini agar generasi yang memiliki tingkat kelahiran tinggi juga dapat lapangan kerja yang cukup banyak lah. Kalau nggak ada Omnibus Law mungkin akan terjadi pengangguran. Maksudnya jika tidak ditanggulangi maka akan ada banyak sekali pengangguran karena tingkat kelahiran yang semakin tahun semakin tinggi. Nah, yang kedua itu ada, menurut saya pemerintah terlalu cepat untuk pengesahan RUU ini. Mungkin baik tujuannya untuk lahan investasi, terus banyak investor-investor yang ingin berinvestasi dipermudah untuk lapangan kerja. Namun mungkin menurut saya terlalu cepat. Apalagi Indonesia ini culture-nya nggak bisa sedikit-sedikit dirubah. Mereka di Indonesia sendiri itu memiliki culture yang sangat
kental lah istilahnya. Jadi harus perlahan-lahan, harus seperti diterapkan pelan-pelan. Dan menurut saya kayak perancangan ini juga harus dibahas dengan masyarakat, karena DPRD itu juga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mereka yang di DPRD itu adalah aspirasi suara rakyat, jadi ya juga harus didengarkan. Kemudian untuk saran, saya saran untuk masyarakat ya, saran untuk masyarakat itu jangan mudah termakan hoax, karena banyak sekali isu-isu seperti ini tuh ditunggangi atau gimana. Jadi masyarakat terima saja dahulu, cerna dulu informasinya, baru kalau emang tidak setuju baru diutarakan. Jangan semena-mena langsung terima informasi dari orang lain yang menjelek-jelekkan tentang RUU ini atau tidak setuju tentang RUU ini, ikut-ikutan. Jangan seperti itu, jadi masyarakat yang pintar. Untuk yang kedua, pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi rakyat, jangan semena-mena. Mungkin apa yang dipermasalahkan masyarakat tuh bukan karena RUU-nya, mungkin bisa saja kalau pengesahannya terlalu cepat atau ketidakjelasan, kenapa terburu-buru, itu mungkin yang membuat masyarakat resah dengan RUU ini. Sekian dari saya, terima kasih.